Halo, dengan Bang Review di sini. Asik. Sony WF-1000XM5. TWS ini rilis di tahun 2023 bulan Juli. Dan setelah setahun berlalu, apakah TWS ini recommended untuk dimiliki? Jadi bagi yang nungguin penerusnya Sony WF-1000XM6, rumornya sih baru akan rilis di tahun depan ya, mungkin di pertengahan tahun kali ya. Masih lama. Yang pasti kabar baiknya adalah si Sony WF-1000XM5 ini sekarang harganya sudah makin terjangkau. Dulu awal rilis harganya di 4,4 jutaan, sekarang udah lebih terjangkau di sekitar 3,5 jutaan. Bahkan beberapa seller online ada yang jual harga lebih murah lagi. So, apakah worth it di tahun 2024? Apakah worth it untuk dibeli sekarang? Aku ceritain ya. Yang pasti ada 3 tanda yang nunjukin apakah kalian bener-bener butuh TWS ini. So, silahkan simak video ini dulu sebelum beli ya, biar dapat pencerahan. Sekedar info, jadi TWS Sony seri WF yang sebelumnya pernah aku experience adalah si WF-1000XM3 ya. Itu tahun 2019 kalau nggak salah, udah lama banget ya. Yang pasti dari segi fisik, grip, kualitas audio, dan fitur-fiturnya si WF-1000XM5 ini jauh lebih superior. Dari segi fisik ini makin compact ukuran bodinya, charging case-nya juga mengecil ya. Gripnya di kuping lebih erat, terus desainnya yang low profile aku cukup demen. Kualitas audionya meningkat dari segi karakter defaultnya dan detailnya yang jauh lebih baik. Aku takut jatuh. Anyway, tanda pertama bahwa kalian membutuhkan TWS ini adalah bila kalian mendambakan bass yang premium. Bass yang tidak sekedar kencang doang, namun dengan detail dan range yang sangat baik ya. Bass yang bumi merdu enak di kuping. Apakah ada bass head di sini? Silahkan ngacung ya. Cobain, rasain bass yang ada di sini deh. Yang biasa pakai TWS lain kemudian jajal di sini mungkin akan terbuka mata batin. Bukan mata batin. Telinga batin. Ke-unlock ya. Jadi karakter audio defaultnya Doi sebenarnya sedikit dominan ke treble sih. Nah, untuk ngeluarin intensitas bass-nya maka bisa di custom intensitas clear bass-nya atau langsung pilih aja equalizer excited via aplikasinya yang bernama Sony Headphone Connect. Jadi pilihan equalizer yang ini akan sedikit menaikkan intensitas frekuensi mid dan high serta banyak memboost frekuensi low-nya via opsi clear bass. Di clear bass-nya ada 10 tingkatan ya. Aku biasanya di set ke 8 kalau nggak 6 lah. Kemudian silahkan nikmatin improvement-nya. Lagu yang bisa dijadiin benchmark, coba setel lagunya Tiesto yang apa judulnya? Judulnya United ya, atau lagunya Creed, Slap the Bassline. Ketika chorus atau bass drop-nya muncul, cermati perbedaannya ketika pakai equalizer opsi yang default atau yang off dengan yang excited. Bass-nya keluar. Jadi frekuensi low bass-nya jadi ter-enhance ya, sehingga menghadirkan bass yang boomy dengan sedikit efek rumble dan echo yang menambah sensasi orgasm yang kian intens. Jujur dari puluhan TWS yang pernah aku jajal, cuman si Sony WF-1000XM5 yang bisa menghadirkan bass yang unik, frekuensi low yang spesial dan khas kayak gini. Itulah kenapa aku demen banget sama Doi ya. Bahkan selama ini daily driverku si Sony WH-1000XM4 juga ngehasilin kualitas frekuensi low yang kurang lebih mirip kayak si Doi. Dan bagi penikmat audio dengan karakter all around, untungnya dengan meningkatkan intensitas clear bass-nya via equalizer-nya, ternyata frekuensi mid dan high-nya menurutku tidak akan berdampak signifikan atau bahkan teredam. Sehingga TWS ini sebenarnya cocok buat para non-bass head juga. Berkat equalizer yang tentunya bisa di-custom sesuai preferensi. Habis itu tanda lainnya kalian membutuhkan TWS ini adalah bila kalian memprioritaskan pada kualitas audio yang tinggi. Jadi Doi nggak cuman juara di bass-nya doang, vokal dan treble-nya juga nawarin kualitas yang sangat baik. Kunci utamanya adalah supportnya kodek LDAC, sehingga memungkinkan untuk memainkan audio-audio yang high-res ya, hi-fi dengan bitrate yang tinggi. Dan seperti yang kita tahu bahwa kodek LDAC bisa dinikmatin pada perangkat Android, di iPhone tidak support. Kodeknya beda ya, ini pakai SBC AAC, which is bandwidth-nya lebih sempit daripada LDAC. Mau dengerin musik-musik high bitrate guna dapetin detail audio yang sedikit lebih superior, tentu ya pakai Android aja karena udah support kodek tersebut. Tapi para pengguna iPhone jangan bersedih. Karena ada fitur yang namanya DSII Extreme. Singkatnya merupakan teknik rekonstruksi atau upscaling untuk mensimulasikan audio berkualitas tinggi dari sumber audio dengan kualitas yang lebih rendah, sehingga berujung pada kualitas audio yang menjadi lebih baik ya. Klaimnya ini berkat kalkulasi dan prediksi yang dilakukan oleh AI.
So, walaupun aku dengerin musiknya dari iPhone, yang aku rasain adalah kualitas audionya bisa tetap kompetitif bila fitur ini dihidupin ya. Ya kurang lebih 10-12 lah kalau dibandingin dengan di Android pakai LDAC. Sehingga menurutku kualitas audionya jadi nggak begitu jomplang antara di Android dengan di iPhone bila menggunakan kedua fitur tersebut. Kemudian tanda terakhir kalian membutuhkan TWS ini adalah bila mana kalian menyukai keheningan, terutama bila kalian ya mungkin introvert yang sebel sama keramaian yang nggak penting, berisik, bikin nggak mindful ya. Gue banget ini ya. Jadi TWS harga 3 jutaan emang udah sewajarnya dilengkapin dengan noise cancellation sih. Yang aku demen di sini terdapat fitur adaptive sound control yang secara otomatis bakal mengatur intensitas noise cancellation-nya berdasarkan kegiatan fisik kita. Jadi lagi jalan di keramaian maka intensitas noise cancellation-nya akan sedikit dikurangin biar kita lebih aware terhadap sekitar ya. Lalu ketika di transportasi umum maka tingkat noise cancellation-nya akan dimaksimalin biar kita lebih mindful. Nggak keberisikan sama suara-suara sekitar. Singkatnya untuk performa noise cancellation-nya, frekuensi low kayak suara unit AC outdoor dapat diredam dengan sangat baik. Frekuensi mid dan high lumayan terkurangi dan overall tingkat kekedapannya termasuk sangat baik. Nah, yang bikin makin kedap adalah ear tips-nya ini pakai tipe memory foam dengan kualitas yang baik ya. Sehingga mampu menutup lubang kuping dengan lebih kedap lagi agar didapetin noise isolation yang maksimal. Dan tipsku untuk dapetin kualitas audio serta noise cancellation yang optimal adalah dengan melakukan tes wearing condition pada aplikasinya ini. Hasilnya akan didapetin tingkat ketetatan masing-masing earphone. Bila terdetek kurang ketat maka bisa coba didorong lagi earphone-nya ke dalam ya. Mungkin belum masuk sepenuhnya ke lubang kuping tapi ya jangan dalam-dalam banget ya nanti selain nanasnya nempel. Atau mungkin ingin mengcompare tingkat ketetatan tiap-tiap size ear tips-nya juga bisa. Ini ear tips defaultnya di size M ya. Buatku sih size M udah cocok. Mungkin bisa di-compare dengan size lain menggunakan fitur ini guna didapetin ketetatan serta grip yang ideal. Dan yang aku demen adalah bila mana ada yang ngajak ngobrol ya daripada kita kudu nyopot earphone-nya biar bisa denger lawan bicara, ya mending manfaatin aja fitur quick attention. Tinggal sentuh dan tahan aja permukaan earphone sebelah kiri, maka noise cancelling akan langsung non-aktif dan volume musik akan jauh berkurang hingga sentuhan jari kita lepas. Alhasil dengan praktis kita bisa denger lawan bicara kita ya daripada nyopot dulu atau gitu kan. Nggak banget ya. Mending manfaatin fitur quick attention ya. Tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi 3 tanda bahwa kalian membutuhkan TWS ini. Ada yang memenuhi kriteria, silahkan ngaco. Yang pasti untuk harganya yang sekarang udah di 3,5 jutaan, menurutku TWS ini jadi tambah worth it untuk dimiliki. Sebanding juga dengan fitur-fiturnya yang komplit kayak supportnya 360 reality audio, ada head gesture juga, touch control yang responsif, dan lain-lain. Bahkan baterainya juga awet. Earphone-nya ini klaimnya up to 8 jam. Dikombinasiin dengan charging case-nya jadi berapa tuh? Bisa up to 24 jam ya. Support wireless charging pula dan tak lupa udah sertifikasi IPX4. Bisa dipakai buat olahraga indoor ya. So di tahun 2024 adalah waktu yang tepat untuk beli si Sony WF-1000XM5 berkat harganya yang sudah terjangkau. Lebih tepat lagi kalau belinya pas gajian, apalagi sudah SNI. Sudah nanya istri. Intinya sangat aku rekomendasiin kalau kalian serius dengan kualitas audio yang beneran eargasm, terutama para basshead dengan budget yang lebih. Gitu aja videonya, gitu aja sharingnya. Jangan lupa healing via musik yang berkualitas. Oh yeah.